terkait dengan proyek perubahan ini merupakan tugas akhir, yang mana tugas itu dilihat dari buat perubahan apa di tempat tugas kita gitu. Salah satunya saya mengangkat terkait dengan peningkatan pelayanan, lebih khusus lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan netizen yang selama ini tidak pernah ditanggapi. Bahkan ada yang menanyakan terkait dengan operasi Mandagoraya. Kenapa sih operasi Mandagoraya udah selesai terorisnya masih berlangsung operasinya? Nah itu yang perlu kita berikan jawaban kepada masyarakat biar masyarakat ini tidak meraba-raba. Ya, jadi saat ini saya sudah bersama dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Bapak Joko Winartono, Ya, betul. SIK, SH, MH. Okay. Ya, beliau saat ini sedang mengikuti yang namanya PKN, Pelatihan Kepemimpinan Nasional. Dan ini memang adalah menjadi salah satu syarat untuk kemudian bisa adanya naik, saya nggak tahu begitu, nanti Pak Kabid akan jelaskan mungkin naik tingkat ataupun juga promosi, ataupun juga hal-hal yang bisa menjadikan privilege begitu untuk seorang anggota kepolisian begitu. Apalagi Bapak sudah berpangkat Kombes Pol dan sekarang menjabat sekali lagi sebagai Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah. Dan ada satu proyek perubahan yang kemudian lagi dibuat oleh beliau, dan saya akan langsung bertanya apa yang akan menjadi proyek perubahan dari PKN yang sedang diemban oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah. Pak Kabid, salam presisi. Salam presisi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini menarik sekali nih Pak Kabid, lagi PKN ya. Apa itu PKN sebenarnya Pak Kabid? Jadi perlu saya jelaskan sedikit terkait dengan PKN ini apa. Jadi di polisi itu ada kita namanya pendidikan kepemimpinan tinggi, Sespimti, Dikbangti. Dikbangti ini terbagi beberapa macam lembaga pendidikan yang bisa kita ikuti. Salah satunya adalah PKN ini yang kerjasama dengan lembaga administrasi negara. Yang mana lama pendidikannya sendiri untuk di PKN lebih kurang 5 bulan. Sekarang udah berapa bulan Pak? Ini udah jalan bulan keempat. Bulan keempat. Nah, jadi pada saat di bulan pertama sampai dengan bulan ketiga itu tuh diajarkan teori terkait dengan apa sih itu kepemimpinan dan sebagainya. Kemudian di bulan keempat dan kelima kita mempunyai kewajiban untuk membuat yang namanya proyek perubahan. Nah, di dalam proyek perubahan ini seorang peserta diwajibkan membuat suatu novelty ya, istilahnya kebaruan terhadap bidang tugasnya. Jadi salah satu saya membuat proyek perubahan saya itu adalah terkait dengan strategi optimalisasi kehumasan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi kita mengambil dari sisi humasnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan ini. Yang mana dalam proyek perubahan saya ini yang menjadi program unggulannya adalah SIP. Adalah SIP itu SIIP ya? Ya, SIP yang saya sebut yang paling gampangnya SIP. Apa kepanjangan itu Pak Kabid? Sistem Informasi Interaktif Partisipatif. Ini adalah proyek perubahannya nanti. Perubahan ini saya. sama sekali belum pernah lakukan atau belum pernah ditorekan begitu? Belum pernah. Kalau sepanjang setahu saya sampai dengan saat ini program ini belum pernah diinisiasi atau diangkat oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Yang mana saya itu terpanggilnya ya kan, selama ini masyarakat itu sering bertanya-tanya atau masyarakat netizen dalam hal ini menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di platform yang ada di kita, baik itu Twitter, kemudian TikTok, kemudian itu Instagram. Banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang terabaikan. Makanya saya akan mengungkit dari sisi ini, biar nanti pelayanan itu maksimal. Ya. Setidak-tidaknya saya memberikan sumbangsih terhadap pelayanan. Kan pelayanan Polri ini besar Pak Julius. Jadi salah satunya saya mengangkat dari sisi humasnya. Jadi sistem interaktif? Sistem informasi interaktif dan partisipatif. Interaktif dan partisipatif. Ada dua kata, interaktif dan partisipatif. Artinya ini sebenarnya bisa membangun networking begitu ya Pak Kabid, ya, link kepada masyarakat dan juga mungkin kepada stakeholder lainnya begitu ya Pak Kabid. Jadi contoh misalkan masyarakat bertanya, contoh nih misalkan gimana sih cara buat SIM? Ya. Nah ini dengan waktu yang maksimal 3 jam saya alokasikan, ini pertanyaan masyarakat tersebut sudah ada feedbacknya dari kita. Dengan uraian, misalnya dia harus
membawa KTP dan seterusnya yang dipersyaratkan untuk mengurus SIM. Nah ini kan akan kita upload di mana dia menanyakan. Berarti akan ada portalnya nanti Pak Kabid? Insya Allah akan ada portal. Kalau portal khusus enggak, kita hanya menggunakan sistem media kita yang sudah ada. Oh gitu. Cuman kita lebih interaktif, lebih partisipatif lagi. Lebih partisipatif dan lebih intens lagi kita. Lebih intens lagi. Ya. Nah, itu apakah Pak Kabid bekerja seorang diri begitu atau nanti akan dibantu oleh tim? Saya nanti akan dibantu oleh tim kreatif saya, kemudian dibantu oleh admin dan dibantu oleh beberapa personil yang mengawaki di media center saya itu nantinya. Oke. Nanti Pak Yunus akan saya bawa ke media berarti center kita saya. harus Lihat lebih nanti. validnya, ya validasinya kita akan lihat ke media center ya. Oke. Sudah bisa sekarang kita ke media Boleh. center? Oke, kita langsung ke media center. Ya. Ya, jadi saat ini Pak Kabid kita langsung menuju ke media center Pak ya? Langsung. Oke, ada di mana itu Pak? Di lantai 2. Lantai 2. Nah, kita siapkan Baik. itu nanti untuk Ya. media centernya. Ini media center begitu, karena kita akan melihat seperti apa satu sistem yang akan dibangun oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah menjadi proyek perubahan. Ada 2 kata yang saya dapatkan tadi, yaitu interaktif dan partisipatif, karena ini memang menjadi salah satu bukti nyata kepolisian untuk bagaimana bisa membangun hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder yang ada, terutama masyarakat, karena tugas polisi adalah mengayomi, begitu ya, melindungi masyarakat dengan informasi-informasi yang bisa didapatkan dari masyarakat itu sendiri. Ya, apalagi kalau kita melihat begitu banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi di Sulawesi Tengah, ini bisa menjadikan salah satu bukti bahwa polisi itu tanggap untuk memberikan informasi yang interaktif dan partisipatif. Dan kita sudah ada di media center. Nah, saya ngos-ngosan loh. Karena sambil jalan Pak Yulius. Silakan Pak Yulius. Kita duduk langsung Langsung aja nggak apa-apa, nanti saya kenalin satu-satu. Pak Yulius silakan duduk. Ya, atau nggak usah duduk Pak Kabid. Ya, coba Pak Kabid bisa dijelaskan ini. Jadi saya melihat dia dari sini loh. Ini Posko Presisi Polda Sulawesi Tengah. Ini judul besar kita kan presisi, kaitan dengan apa nih, ruangan ini namanya presisi. Tapi sini kita fungsikan sebagai media center, yang mana di dalam media center ini diawaki oleh 6 orang. 3 orang ini nanti jadi admin dan 3 orang jadi tim kreatif. Jadi masing-masing admin ini nanti akan melihat pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu, misalkan Mbak yang ini nih, yang di ujung Mbak Kirana, Mbak Siti, Mbak Kirana, Mbak Kirana nih nanti dia melihat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan melalui media TikTok misalnya. Kemudian Mbak Mustalifah dari media, media TikTok, Instagram, dan semua sosial media gitu ya. Semua sosial media yang ada. Jadi tadi Pak Kabid mengatakan tidak membuat portal yang baru, tidak, tapi sudah sistem yang memang sudah dimiliki oleh Humas. Nah, itu gimana kemudian alur dari pelaporan warga, masyarakat kemudian bisa langsung ditanggapi oleh Polda? Jadi misalkan ada suatu pertanyaan, seperti saya contohkan tadi, bahwasannya ada pertanyaan bagaimana sih cara mengurus SIM. Nah, Mbak Kirana melihat bahwa di dalam itu ada salah satu pertanyaan netizen bagaimana mengurus SIM. Kemudian Mbak Kirana akan meneruskan pertanyaan tersebut dan kita membuat Google Drive ke masing-masing admin yang ada di Satker. Jadi kita ke integrasi, ke koneksi dengan Satker. Dari Satker Lantas, nanti kan Lantas kebetulan, nanti Lantas akan menyampaikan bahwa tata cara pembuatan SIM adalah begini. Nanti akan disampaikan lagi ke Mbak Kirana. Saya sampaikan Mbak Kirana, nanti tim kreatif yang akan mengemas biar ini nampak menarik gitu. Ini akan standby berapa lama mereka ini Pak Kabid? Seharian atau bagaimana? Satu hari mereka akan kita bagi menjadi 3 shift. Jadi akan ada 3 shift, berarti berapa jamnya? 8 jam. Ini apa nih yang bisa kita lihat nih? Nah ini salah satu misalnya ada apa namanya, buka aja tadi. Kita buka teman-teman. Admin ya? Pak Kabid saya sebut mereka ini admin ya? Admin. Ya buka yang tadi. Nah, ini misalkan ada pertanyaan gini. Tapi ini masih kosong nih, Pak. Ini udah cuma Sheila Syauqi ya nih. Orang nikah. Jadi mereka memantau di sini nih. Selama ini saya bilang banyak pertanyaan-pertanyaan, mungkin data saya nanti akan saya sampaikan. Ada beberapa data itu bahwa pertanyaan itu dianggap angin lalu. Jadi seolah-olah pertanyaan masyarakat itu ya sudah, nggak ada yang bertanggung jawab. Jadi silakan aja, biarkan aja sampai mau jawab. Jadi tidak responsif. Tidak direspon sama sekali, sehingga apa yang menjadi
digaungkan Bapak Kapolri nanti akan susah sampai ke masyarakatnya. Makanya dengan program ini, insya Allah saya berharap sedikit banyaknya akan memberikan warna terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan program ini untuk sementara sedang di-prepare ya, Pak Kabid ya? Sedang saya prepare, insya Allah nanti dalam waktu dekat saya launching. Oke, kapan itu Pak Kabid? Selesai kita nanti ini, kemudian podcast, hari ini juga mungkin insya Allah saya launching. Oke, ini proyek perubahan di PKN ini apakah harus dipresentasikan juga nanti begitu Pak Kabid? Pastinya, saya presentasikan. Nantinya pada tanggal 24 November di Jakarta. Itu kemudian akan ada indikator apakah ini bisa diterima atau tidak nantinya begitu Pak Kabid, atau seperti apa nanti alur-alur ke depannya ketika presentasi? Insya Allah akan diterima pada saat 2 bulan lalu saya sudah mengajukan rancangan. Oke, jadi kayak ada udah proposalnya. Sudah ada proposal ya. Kemudian ada masukan, beberapa masukan dari dari narasumber, dari coach saya juga. Nah, perubahan-perubahan itulah yang saya sekarang saya sempurnakan. Oke, jadi sudah ada revisi-revisi ya? Ya. Baik. Artinya ini menjadi salah satu terobosan dari Polda Sulawesi Tengah karena banyak hal yang sudah kita nikmati begitu ya, yang diberikan pelayanan oleh Polda Sulawesi Tengah, dan salah satu yang terbaru nanti atau novelty-nya adalah SIP, Sistem Informasi Interaktif Partisipatif. Pak Kabid mengingat ya bahwa ketika ada laporan yang masuk kemudian akan diteruskan ke Satker, Pak Kabid inginnya Satker akan responsif paling lambat atau paling lama berapa jam? 3 jam itu sudah harus dibalikin ya, di feedback. Oke. Tapi memang Pak Kabid melihat dari sisi tracking memang masyarakat Sulawesi Tengah ini atau netizen itu sangat ini ya, artinya sangat sentimen itu selalu muncul aja di sosmed ya. Pasti Pak Yulius pasti sangat. Jadi memang dalam hal ini saya membatasi untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab secara langsung. Ya. Ya, tadi kita sudah berbincang di awal ya, tadi masih di ruangan Kabid Humas Polda Sulteng, dan kemudian beliau juga sudah mengajak saya untuk berkeliling ke media center gitu ya, atau posko presisi Polda Sulteng. Nanti Pak Kabid akan luruskan kembali tadi namanya. Nah, jadi saat ini kita akan lebih dalam lagi mengulik apa sih yang sebenarnya ingin dicapai gitu targetnya dari SIP ini atau SIP begitu ya. Sudah kembali lagi bersama saya Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Joko Winartono SIK SH MH. Ya, terima kasih Pak Yulius. Agak capek ya Pak Kabid ya. Tapi memang itu sudah akan jadi ruang paten nanti yang di kita sebutnya media center atau posko presisi ini. Media center aja, lebih enaknya. Media center. SIP. Oke, jadi memang namanya posko presisi. Memang itu tadinya ruang serbaguna. Namun dengan adanya program saya ini, ya kita patenkan di situ untuk poskonya media centernya saya. Jadi media center. Oke, dan diharapkan ini akan berkelanjutan panjang pastinya, ya. Oke. Tapi sebelum ke sana saya sedikit ingin tanya-tanya dulu sama Kabid Humas Polda Sulteng nih. Pak Kabid udah berapa lama jadi Kabid Humas, Pak? Lebih kurang 2 tahun lebih ya. Udah lama Pak ya? Ya, insya Allah. Apa sih kecintaan Bapak tentang kehumasan gitu Pak? Ya, kalau kita bercerita awal ya, memang latar belakang saya baru bagi saya untuk humas ini. Karena selama saya berdinas, pekerjaan saya di bidang reserse terus sampai dengan terakhir saya menjabat sebagai Wadir Krimum Polda Sulawesi Utara. Pada saat itu kemudian dimutasi ke sini, kemudian 2 tahun saya di auditor dan 3 tahun kemudian dimutasi sebagai Kabid Humas. Jadi hal yang baru namun sangat-sangat menarik dan kompleksitas tugasnya luar biasa. Jadi kalau boleh saya mengatakan nama baiknya Polri ada di Humas. Dan selama 2 tahun ini kan banyak kasus atau banyak kejadian yang terjadi. Dan saya biasanya melihat di berbagai portal media, Pak Kabid yang kemudian tampil begitu ya untuk memberikan statement ataupun juga klarifikasi. Adakah hubungan tugas Kabid Humas dengan proyek perubahan ini di mana seorang Kabid Humas memang akan sering tampil begitu Pak, karena kewajibannya? Betul. Jadi seperti yang disampaikan di depan tadi, terkait dengan proyek perubahan ini merupakan tugas akhir, yang mana tugas itu dilihat dari di mana kita bertugas, kebaruan apa yang kita akan buat, perubahan apa di tempat tugas kita gitu.
Makanya salah satunya saya mengangkat terkait dengan peningkatan pelayanan, lebih khusus lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan netizen yang selama ini tidak pernah ditanggapi. Jadi saya berharap dengan adanya program SIP ini, apapun yang nanti menjadi pertanyaan masyarakat, kecuali informasi-informasi yang dikecualikan, nanti akan insya Allah kita akan menjawab. Tapi memang selama ini Pak Kabid melihat banyak netizen atau masyarakat Sulawesi Tengah yang kemudian sering bertanya begitu dan tidak direspon sejauh ini. Banyak sekali. Saya punya datanya Pak Yunus. Memang saya agak terbatas untuk menampilkan di sini. Kemarin kaitan dengan saya bilang tadi, contoh pembuatan SIM, pembuatan SKCK, bahkan ada yang menanyakan terkait dengan operasi Mandagoraya. Kenapa sih operasi Mandagoraya udah selesai terorisnya masih berlangsung operasinya? Nah itu yang perlu kita berikan jawaban kepada masyarakat biar masyarakat ini tidak marah-baraba. Jangan dikira nanti seolah polisi yang punya mau gitu. Bahwa ini keberadaan kita di sini dalam rangka operasi yang lebih soft lagi terkait dengan operasi kemanusiaan begitu. Berarti itu yang proses kita selama ini pertanyaan itu hanya dipendam saja gitu ya Pak Kabid ya. Pertanyaan itu tercetus, cuman jawabannya yang tidak pernah ada. Jawaban yang tidak pernah ada begitu ya. Oke, dan ini yang menjadi naluri seorang hati Kabid Humas. Iya. Jadi saya terketuk di situ. Terketuk di situ. Untuk masyarakat bertanya kok kita nggak mau menjawab gitu. Oke. Pak Kabid, kembali lagi tadi di segmen awal sebenarnya saya udah bertanya tentang pelatihan kepemimpinan nasional. Ini sebenarnya outputnya akan kemana begitu seorang Kabid Humas ketika lolos atau dinyatakan berhasil lulus dari PKN? Nah, jadi salah satu persyarat kita untuk menjadi perwira tinggi ada yang mengikuti pendidikan kepemimpinan tingkat tinggi yang seperti saya jelaskan di depan bahwa pimpinan tingkat tinggi ini ada beberapa sekolah yang bisa diikutin. Salah satunya adalah PKN. Memang nanti selesai PKN ini kita istilahnya sudah punya tiket untuk dipromosikan pada jenjang yang lebih tinggi lagi, Pak Yunus. Dan sekarang PKN ini diadakan di mana? Jakarta? Di Jakarta, Pak Yunus. Oke, itu gimana sistem PKN ini, Pak? Hybrid, offline, online atau seperti apa? Ya, jadi untuk sistemnya memang agak beda dengan sekolah-sekolah yang lain, terutama yang ada di Dikbangti ya? Di kepolisian maupun di Lemhanas. Jadi kalau kita ada istilah in dan off kampus gitu. Jadi sekarang saya off kampus dalam rangka pengumpulan bahan-bahan untuk proyek ini. Nanti di tanggal 18 saya masuk ke kampus. Jakarta, Pak? Jakarta. Di mana? Mabes atau di mana? Di Pejompongan. Oke. Kampus LAN RI. LAN. Oke. Lembaga Administrasi Negara. Oke. Jadi kalau di di polisi itu, di Polri itu ada istilahnya pendidikan tertingginya di Sespimti yang kita punya. Nah di PNS itu ada namanya PKN tingkat 1 ini Pak Yunus yang kerjasama dengan polisi. Jadi setiap tahun tuh ada anggota polisi yang dikirim ke sana untuk mengikuti pendidikan. Oke. Dan tahun ini Pak Kabid yang dikirim? Salah satunya. Oke. Kita ada secara keseluruhan mungkin sekitar 60 orang ya yang terbagi dari se-Indonesia. Ya, 60 orang itu satu Indonesia yang terbagi menjadi 4 gelombang ya Pak. Oke. Gelombang pertama, gelombang kedua. Nah, kebetulan saya di gelombang ketiga untuk mengikutinya. Berarti nanti akan kembali ke Pejompongan nanti? Ya. Ke LAN nanti? Tanggal 18. 18 Oktober ini? November. Dan itu akan berapa lama lagi kemudian dinyatakan nanti berhasil selesai, Pak Kabid? Tanggal 18 saya masuk, tanggal 24 saya ujian, tanggal 26 penutupan. Ya. Dan ketika Pak Kabid, nanti ada gelar atau ada apa sebutannya begitu, Pak? Ada istilahnya pameran proyek perubahan nanti di Pejompongan itu nantinya. Oke. Dan setelah itu dinyatakan berhasil, berarti aplikasi atau sistem ini akan berjalan. Nanti akan dicek. Kita kan sekarang posisi kita pada jangka pendek. Jadi jangka pendek ini kita dituntut memenuhi janji-janji kita terhadap code maupun terhadap narasumber di 2 bulan ini. Kemudian setelah itu kita kembangkan di bagian keduanya itu jangka menengah dan jangka panjangnya untuk ini akan kita evaluasi pada saat jangka pendeknya nanti selesai. Baik, Pak Kabid, ketika kita berbicara tentang sistem ini kan biasanya ada yang memang benar-benar berkelanjutan, baik dijalankan, ada yang kemudian berhenti di tengah jalan. Ya mungkin ada human error atau faktor-faktor yang sebenarnya sudah tidak menyentuh masyarakat lagi.
Sudah adakah kemudian antisipasi untuk itu Pak Kabid? Artinya Pak Kabid pun juga harus punya visi yang ke depan begitu ya tentang sistem ini. Jadi sistem ini saya berupaya ini akan terus berlanjut. Kita ada membuat sistem operasi standarnya, standar prosedurnya. Kemudian nanti di jangka panjangnya atau di jangka menengah jangka panjangnya nanti kita berusaha untuk sistem ini nanti kita akan buatkan keputusan Pak Kapoldanya. Akan ada SK dari Kapolda. Jadi programnya akan terus berlanjut. Jadi, siapapun yang menjadi kabinnya, yang mengawaki akan terus berjalan. Baik, Pak Kabin ini kan adalah extend perpanjangan dari layanan kehumasan yang sebenarnya sudah ada, ya kan? Nah, jadi nanti apa yang akan jadi pembedanya begitu Pak, atau rasa barunya nanti yang akan di launching? Terima kasih Pak Julius. Jadi rasa barunya memang selama ini saya bilang sekali lagi pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah terjawabkan. Kemudian untuk saat ini betul-betul nanti diawakin atau kita adakan piket untuk melihat selama 1x24 jam pertanyaan-pertanyaan dari netizen itu yang akan dievaluasi oleh petugas piketnya. Nah, petugas piket ini kita dapatkan mereka ini saya mengajukan permintaan untuk anggota yang khusus untuk mengawaki. Jadi saya mengajukan karena memang proses pengajuan ini agak memerlukan waktu. Makanya saya meminta lagi dalam bentuk BKO, bawa kendali operasi sebanyak 10 orang personil yang nanti akan mengawaki secara khusus terhadap program ini. Oke, jadi ini jadi hotline center 24 jam akan beroperasi. Oke, dan ini semua nanti akan menampung apa yang menjadi pertanyaan ataupun juga keluhan netizen atau warga masyarakat Sulteng khususnya yang nanti akan diteruskan ke Satker masing-masing. Dan Pak Kabid menjanjikan atau mengupayakan proses penyelesaian itu hanya dalam waktu 3 jam, Pak Kabid. Tidak lebih dari 3 jam. Tidak lebih dari 3 jam. Apa yang menjadi optimisme dalam waktu 3 jam itu harus terselesaikan? Jadi optimisnya saya karena semua personil yang mengawaki ini sudah kita latihkan. Kemarin Pak Julius juga sudah menjadi narasumber. Salah satunya adalah membuat doorstop, memberikan ilmu kepada mereka. Jadi insya Allah nanti mereka pada saat menjalankan tugasnya tidak kagok lagi. Kemudian kepada admin-admin yang ada di Satker, kemarin sudah juga saya latihkan kepada mereka. Jadi mereka tidak akan tidak akan kagok karena memang yang dipertanyakan ini adalah merupakan tugas pokok mereka. Oke. Jadi apa harus berbuat apa itu sudah tahu mereka nantinya. Jadi itu tinggal disampaikan. Setelah disampaikan itu nanti dari admin maupun tim kreatif nanti akan mengemas dan menyampaikan kembali ke masyarakat. Oke. Pak Kabir, saya ambil contoh ya, ketika ada warga yang kemudian bertanya dan sudah diteruskan ke Satkernya dan 3 jam itu sudah diproses dan sudah ada jawaban ini. Ini jawabannya kemudian akan ditampilkan di sistem itu. Iya, betul. Ya. Akan disampaikan kepada masyarakat lewat sistem itu. Apa istilahnya di tag kepada masyarakat yang menanya. Pertanyaan jawaban dari pertanyaan ibu atau saudara kita sampaikan. Oke, jadi akan secara transparan langsung, ya bisa kita lihat ya. Langsung dilihat. Oke, nanti berarti tetap bukanya di Instagram Bithumas Polda ya, atau di mana begitu? Instagram, di TikTok, kemudian di Facebook, di YouTube juga. Silakan. Oke. Pokoknya yang ada punyanya Bithumas. Semuanya kita membuka. Berarti tidak merubah akun yang sudah lama ya? Sudah ada, akun yang sudah ada nanti akan kita tanggapi. Ini hanya sebagai bentuk novelty-nya saja. Ya, baik. Ya. Pak Kabid, ini kan Kabid Humas saya tahu maksudnya punya rekanan banyak, terutama dari media pers. Nah, akankah Pak Kabid pun juga kerjasama dengan teman-teman pers begitu? Terima kasih Pak Julius. Jadi selama 2 bulan, hampir 1 bulan jalan ini, kami sudah berjalan dengan beberapa kawan-kawan yang ada di yang kita sebut dengan stakeholder yang di luar, terutama dengan awak media, kemudian penggiat media sosial, kemudian juga dengan pemerintah daerah. Kita sudah buat beberapa MOU, kemudian ke kawan-kawan penggiat media sosial juga kita titipkan. Jadi sudah kita berkolaborasi sama kawan-kawan yang ada di luar. Apa pentingnya kolaborasi Pak Kabid bersama media pers untuk mendukung keberhasilan dari sistem ini? Jadi saya menggaungkan bahwa ada suatu program kebaruan yang sedang di launching di Polda Sulawesi Tengah. Tolong masyarakat manfaatkan. Itu yang pesan itu yang saya sampaikan kepada mereka dan mereka nanti akan menyampaikan kepada masyarakat
luas. Oke, Pak Kabid, agak sensitif ini pertanyaan saya, tapi nggak tahu bisa dijawab. Dana supportingnya gimana ini? Untuk apakah ini support kita menggunakan apa yang sudah ada sama kita. Oke. Contoh kita manfaatkan podcast yang ada di tempat kita, kemudian yang Pak Julius lihat tadi itu Posko Presisi yang kita sulap menjadi media center kita. Ya. Nah, itu juga tidak terlepas dari dukungan pimpinan secara full kepada kita. Berarti supporting biaya aman nih Pak Kabid ya? Aman, insya Allah. Karena memang dikerjakan dari hati begitu ya? Betul. Baik, Pak Kabid, kalau kita bicara Polda kan memang Kabid Humas, kemudian kita bicara Polres, ada Kasih ya? Humas, nah ini akankah kemudian juga ke 12 Polres begitu di kabupaten kota? Memang harus nanti ke situ nanti kita akan sampaikan. Nggak mungkin Polda jalan sendiri kan Pak Julius, pasti nanti perpanjangan tangan kita itu nanti akan kita bekali hal yang sama juga nantinya. Berarti informasi yang bisa disampaikan oleh masyarakat tidak hanya seputar Palu saja begitu ya, tapi semua. Seputar 12 kabupaten kota boleh begitu boleh. Diperkenankan ketika ada aduan dari masyarakat. Boleh. Ya. Ada influencer yang kemudian bisa terlibat begitu. Tadi media pers sudah, kepala Kasih Humas di Polres masing-masing sudah, influencer ini akan dilibatkan gitu? Ya kita libatkan. Saya bilang tadi penggiat media sosial tuh admin-admin yang ada di luar, kemudian influencer juga. Kemarin sudah kita ada pertemuan sama mereka, sempat ngobrol juga sama mereka, menyampaikan apa sih SIP ini, apa sih kepentingannya di sini, dan saya sampaikan. Mungkin nanti saya akan undang juga mereka untuk melaksanakan podcast juga, Pak. Ya, penting itu Pak Kabid ya. Oke, ini kan Pak Kabid bekerja dengan banyaknya kru atau tim. Ya. Gimana ini kemudian? Ada berapa tim nih yang dinakodai oleh seorang Kabid Humas sekarang? Kalau saya sekarang ini yang dalam program saya ini, proyek perubahan saya ini ada tiga tim efektif saya, tiga tim. Tiga tim apa tiga personal? Tiga tim. Satu tim isinya ya lebih kurang 6 orang lah. Berarti 18 orang. 18 orang yang membantu pekerjaan saya. Oke. Berarti juga melibatkan teman-teman di Humas ya? Iya. Ya. Baik, Pak Kabid. Apa yang kemudian harus warga dengan adanya proyek terbarukan ini, novelty ini, apa yang sebenarnya harus warga manfaatkan dengan sebaik-baiknya dari SIP yang akan di launching nanti ketika Pak Kabid selesai pendidikannya? Saya berharap dengan warga untuk jangan segan-segan untuk bertanya, untuk menyampaikan pertanyaan ke media yang ada di media sosial yang dipunyai oleh Bitumas Polda Sulteng. Nanti kita berusaha untuk menjawab apa yang menjadi keluhan pertanyaan dari warga tersebut. Oke. Nah, bagaimana kemudian ini sosialisasi akan terus dilakukan ini? Karena biasanya kan ada warga yang tidak tahu ataupun juga mungkin tidak melek ke situ begitu. Jadi tadi seperti Pak Yus singgung di pertanyaan di depan tadi bahwa kita merangkul media sosial, kita merangkul wartawan, penggiat media sosial, influencer dari tangan-tangan kawan-kawan inilah nanti kita menyebarluaskan informasi. Monggo, silakan bertanya, jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan. Tapi masih dalam batas yang wajar juga pertanyaannya gitu ya? Ya, saya bilang yang dibungkus oleh koridor-koridor kesantunan lah Pak. Jadi kita berusaha juga santun, ya mudah-mudahan pertanyaan juga santun-santun lah. Oke. Pak Kabid, di Humas sendiri saat ini pun juga terus berjalan dan saya pikir ini sangat efektif sekali adalah podcast presisi Pak Kabid. Ya, apa yang seorang Kabid Humas harus mungkin ada pembenahan ke depan dan apa yang akan menjadi daya tarik sendiri dari podcast presisi yang akan kita terus lakukan dan bagaimana hubungannya nanti dengan SIP? Jadi kalau kaitan dengan podcast presisi ini memang balik ke cerita bahwa kita ini kan terjadwal ya Pak ya. Jadi kalau udah namanya terjadwal artinya tidak bisa serta-merta kalau ada yang harus kita angkat ini sifatnya ngantri gitu Pak Yunus. Jadi tidak bisa podcast ini kita bikin maunya kita setiap hari gitu lah. Jadi dengan kita gaungkan setiap hari ini sebenarnya itu udah nyebar ke masyarakat. Informasi, kan contohnya informasi antara ngobrol Pak Julius sama saya, nanti Pak Julius sama narasumber yang lain. Ini kalau didengar masyarakat secara terus-menerus, ini akan tergaung bahwa podcast presisi ini ada gitu. Karena
selama ini sebulan mungkin 2 kali. 2 kali Satu jadwalnya. kali. Ya. Karena pekerjaan-pekerjaan yang terjadwal ini kita kadang-kadang tertindih sama peristiwa besar lainnya, Pak Julius. Baik. Tapi Pak Kabid melihat podcast Presisi sejauh ini berjalan dengan baik. Insya Allah Ya. berjalan dengan baik. Dan selalu istilahnya dinantikan juga gitu ya tayangan-tayangannya. Jadi kalau ini intensitasnya banyak, kemudian dalam 1 bulan bukan cuma 2 kali, terus digaungkan, saya yakin ini kedepannya Ya. pastinya akan masyarakat tunggu-tunggu gitu, Ya. Pak Yulus. Kemudian kaitannya dengan SIP saya tadi, dengan ini Podcast. tergaul podcast ini tadi, masyarakat nanti saya akan selipkan juga ke masyarakat untuk menyimak secara utuh. Mungkin boleh nanti ada konsep masyarakat dihadirkan, kemudian akan ada satker apa begitu Pak Kabid. Jadi Boleh. kita langsung bisa dialog dengan langsung itu lebih live interaktif ya. lebih terutama ya kaitan mungkin dengan masalah sekarang kan banyak tuh Pak Ya. Julius. Saya contohkan kemarin ada penangkapan di Kayu Maluwe, Ya, viral itu ya. viral. Nah ini masyarakatnya mungkin yang belum paham tugas pokok Polri. Kenapa sih harus ada perlawanan? Yang ditangkap ini siapa sebenarnya kan? Memang dia warga masyarakat, tapi warga masyarakat yang bagaimana? Oke. Nah itu nanti perlu kita hadirkan masyarakat. Biar masyarakat ini nanti menyampaikan lagi buat teman-temannya yang di luar sana. Jadi akan ada masyarakat, toko, dan kemudian juga personil ya dari Polda yang kemudian bisa menjawabnya begitu ya. Itu bagus Pak. Ya, akan sangat hidup. Ya, jadi biasanya Pak Kabid kita hanya istilahnya one to one ya, tapi nanti bisa lebih banyak lagi kita hadirkan. One to one ini kadang-kadang itu nggak tersampaikan Pak. Iya, benar. Karena dari satu sisi saja. Iya, tertentu aja. Ya. Kalau kita hadirkan masyarakat, memang ada program dari Bapak Kapolri yang kita laksanakan setiap Jumat maupun setiap minggunya. Kalau di Jumat curhat. Kalau minggu itu masing-masing itu nggak tahu masih jalan apa nggak. Sekarang tuh ke gereja-gereja untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, berdialog gitu Pak. Baik. Pak Kabid, yang terakhir, apa harapan Bapak dari SIP ini? Dan apa yang menjadi keinginan Bapak dan bagaimana kita bisa support seorang Kabid Humas menyelesaikan proyek perubahannya dan setelah itu akan di-launching dan ini akan berjalan dengan baik untuk masyarakat. Ya, saya berharap namanya proyek perubahan saya ini pasti akan berlanjut ya nantinya ya. Ada merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi saya manakala proyek perubahan saya ini akan terus dipakai sampai kapan aja sampai dipakai. Ini terus berlanjut. Dan masyarakat juga merasa memiliki program ini bukan punya polisi, tapi ini punya masyarakat. Punya masyarakat bisa bertanya, masyarakat bisa berkeluh kesah di situnya nantinya. Sehingga ini memang betul-betul bermanfaat gitu, Pak Julius. Jadi dengan ini bermanfaat, setidak-tidaknya masyarakat tidak perlu lagi, apa istilahnya ya, kalau saya mohon maaf, bahasa saya agak kasar mungkin, celometan gitu. Bagus celometannya ada wadahnya. Wadahi. Sudah ada wadahnya ya. Jadi tidak perlu berkuar-kuar di sosmed yang lain, tapi ada wadahnya yang bisa langsung terfokus begitu ya. Fokus. Baik. Jadi, ya saya berharap nanti ke depannya nih terus berkembang. Bukan cuma sampai di sini, mungkin nanti yang berikutnya mungkin bisa mengembangkan lagi dari apa yang sudah saya buat sekarang. Tapi Pak Kabid sendiri masih nyaman ya, artinya sangat comfort dengan jabatan Kabid Humas Polda Sulteng. Ya mudah-mudahan ke depannya Pak Julius saya bisa berbuat lebih banyak lagi. Amin. Kalau memang nanti pimpinan percaya saya diposisikan posisi yang lebih lagi, alhamdulillah, terima kasih. Baik, tapi sejauh ini kami melihat sosok dari Kabid Humas Polda Sulteng sangat representatif begitu ya, mewakili dari berbagai isu yang harus dijawab oleh pihak kepolisian dan Kabid Humas selalu hadir begitu ya sebagai garda terdepan untuk memberikan pernyataan. Terima kasih Pak Kabid ya atas bincang-bincang kita dan juga sudah hadir di podcast dan kami mendukung apa yang menjadi usulan proyek perubahan dari Pak Kabid. Kita tunggu tanggal launchingnya di tanggal sekali lagi Pak Kabid. Di bulan November ya? Ya, nanti. Berarti 1 bulan lagi nih? Nggak sampai dong, Pak. Nggak sampai, iya. Kita udah mau masuk. Beberapa hari lagi. Iya. Mungkin nanti saya akan sampaikan mungkin di minggu pertama atau minggu kedua. Minggu pertama atau kedua November ya, itu akan di launching SIP. Oke, terima kasih Pak Kabid. Terima kasih Pak Julius. Salam dulu dong Pak. Baik, ya sahabat Humas Polda Sulteng, itulah yang menjadi perbincangan eksklusif kali ini ya karena saya langsung mewawancarai yang punya
podcast begitu ya. Selama ini kan yang hadir adalah para PJO yang lain ataupun juga tamu-tamu yang lain gitu. Kali ini langsung sosok utama kita hadirkan dan beliau sudah menjawab seperti apakah kemudian proyek yang akan dilakukan beliau untuk mendukung keberhasilan beliau di PKN atau pelatihan pendidikan apa pelatihan Pak Kabit? Pelatihan Kepemimpinan Nasional. Tingkat 1. Ya, dan akan November nanti akan di-launching untuk SIP, Sistem Informasi Interaktif dan Partisipatif. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini, semoga bermanfaat. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam presisi. Salam presisi. Sampai jumpa.